Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ci, Iya, ini kan? untuk menghilangkan supaya kita lebih agak refresh sedikit ya Ci ya. Kita ada pantun buat Ici. Dengar Ci. Siang hari terasa panas, paling enak minum teh poci. Saya siapkan waktu untuk Bu Sisri untuk melakukan coaching hari ini. Yeay. Oke, Ci. Iya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ibu. Ini pada apa kita agak refresh sedikit ya, Ci ya. Sekali. Daripada tugas juga merasa terhibur dengan pantun yang Ibu berikan. Semoga dengan pantun tadi ya, coaching yang akan kita lakukan bisa nantinya iya, berjalan ya dengan baik ya. Oke. Ya, Bu. Baiklah Bu Ici. Ya, Bu. Sebelum kita melakukan coaching, jadi ada beberapa hal yang harus kita ingat kembali, yaitu bagaimana itu paradigma berpikir coaching ya Ci. Dimana di sini nanti kita sebagai coach fokus pada coaching, kemudian di sini kita bersifat terbuka dan kita harus merasa ada kesadaran penuh kita untuk di sesi ini. Jadi kita sama-sama meluangkan waktu kita betul-betul untuk melaksanakan coaching ini nantinya ya. Iya. Kemudian ada beberapa kompetensi di coaching itu. Yang pertama yaitu harus ada kehadiran penuh. Kemudian di sini sebagai coach kita akan mendengarkan aktif ya. Mendengarkan aktif dari siswi, kemudian melakukan pertanyaan yang berbobot. Oke Bu Ici? Iya Ibu. Kita lakukan coaching hari ini. Siap Bu. Oke. Nah, untuk melaksanakan coaching kita tentu harus lebih tahu atau memahami terlebih dahulu yaitu tentang alur percakapan Tirta. Nah, di sini kita mulai lagi ya Bu Ici. Iya. Nah, silakan Bu Ici. Iya Ibu, terima kasih ya Bu atas kesempatan untuk coaching ini. Sisri senang sekali Ibu mempunyai waktu sehingga Sisri bisa melakukan coaching dengan Ibu. Sisri ada sebuah permasalahan Ibu di sekolah. Ya, permasalahannya yaitu di dalam proses belajar mengajar Bu. Sekarang kan sudah hampir selesai dalam semester 2 ini, semester 1 ini. Sebentar lagi kita akan masuk ke semester 1. Namun Ibu, cara dalam proses pembelajaran masih ada beberapa siswa-siswi yang tidak memahami materi Bu. Jadi siswi berharap nantinya pas waktu semester berikutnya bisa lebih baik dari semester sekarang, Bu. Iya, luar biasa sekali Bu Ici ya. Berarti kita memfokuskan, jadi apa tujuan topik pembicaraan coaching kita hari ini? Berarti Bu Sisri ingin menyampaikan suatu permasalahan mengenai siswa Bu Sisri yang masih belum memahami proses pembelajaran yang Ibu berikan. Berarti itu tujuan kita sekarang ya Bu Sisri ya? Iya benar Ibu. Ya, nanti itu tujuan pembicaraan kita. Berarti Bu Sisri menyampaikan permasalahannya ya. Iya. Kemudian dari nantinya coaching yang kita lakukan hari ini, kira-kira apa ukuran keberhasilan? Jadi dari yang kita lakukan ini nantinya apa ukuran keberhasilan yang mungkin Ibu Sisri temukan dari pertemuan percakapan kita hari ini? Iya, dari tujuan tadi. Sisri berharap ya Bu, anak-anak Sisri ini bisa untuk memahami materi untuk kedepannya berhasil sehingga nantinya setelah pembelajaran di semester 2 semua anak itu bisa menyelesaikan materi dengan baik, Ibu.
Iya, berarti setelah ada jadi dari yang Ibu sampaikan ini berarti kurang keberhasilannya anak-anak yang Ibu bimbing atau Ibu Hmm, pandu di dalam kelas Bu Sisri berarti berhasil. iya, Setidaknya anak-anak ini memahami semuanya ya Bu ya. Jadi secara keseluruhan memahami proses pembelajaran Bu Sisri ya. iya Bu. Oke, itu dari tujuan pertemuan kita ya Bu Sisri. Iya Bu. Selanjutnya kemudian untuk identifikasinya lagi. Dari proses pembelajaran. Nah, sekarang kita masuk ke identifikasinya lagi ya Bu ya. Iya. Tadi dari tujuannya, kemudian dari identifikasi. Kira-kira kesempatan apa yang Ibu Sisri miliki sekarang, kesempatan yang Ibu Sisri miliki sekarang untuk meningkatkan proses pembelajaran yang Ibu Sisri lakukan di kelas? Ya, Apa kesempatan yang pada eh Sisri kan gini Bu, sudah mencoba berbagai macam model pembelajaran supaya anak itu bisa untuk memahami materi. Sisri sudah mencoba untuk anak itu supaya bisa aktif dalam pembelajaran dengan memberikan metode-metode pembelajaran yang beragam. Sudah Sisri lakukan Ibu. Ya, kira-kira dari proses pembelajaran Bu Sisri sampaikan kepada anak, metode apa yang telah Ibu Sisri lakukan di dalam kelas? Maksudnya metode apa yang telah Ibu lakukan di dalam kelas Bu Sisri? Metode yang sudah Ibu lakukan? Iya, beragam Bu. Mulai dari mengelompokkan mereka berdasarkan bakat, berdasarkan minat, kemudian berdasarkan kemampuannya, sudah Sisri coba Bu, melalui pembelajaran berdiferensiasi juga sudah Bu. Ya, berarti di sini Bu Sisri sudah melakukan metode pembelajaran diferensiasi ya Bu ya? Benar. Berarti sudah melakukan metode pembelajaran. Luar biasa sekali ya, di dalam kelas Bu Sisri sudah melakukan metode pembelajaran diferensiasi. Kira-kira dari metode pembelajaran diferensiasi ini apa kekuatan yang dapat Ibu capai dari pembelajaran diferensiasi ini? Kekuatannya apa? Ya, kekuatannya berdasarkan minatnya Ibu. Ada anak itu kan yang cara belajarnya juga ada yang dengan audio, visual, kinestetik. Ya. Nah, jadi sudah berdasarkan kepada bagaimana cara dia belajar, bagaimana keinginan dia itu dalam belajar Ibu, bagaimana itu metodenya. Jadi Bu Sisri sudah melihat dari gaya belajarnya berarti Bu Sisri ya. Udah sesuai dengan kebutuhan belajar proses anak itu Bu. Berarti luar biasa sekali Bu Sisri sudah mencoba melakukan pemenuhan kebutuhan belajar anak itu melalui pembelajaran diferensiasi, kemudian dilihat dari kesiapan belajar anak, kemudian Bu Sisri udah melakukan dari minat anak, kemudian udah melakukan dari profilnya ya Bu ya, gaya belajarnya. Luar biasa sekali ya Bu Sisri di dalam kelasnya. Kemudian dari yang Ibu lakukan ini, kira-kira posisi Ibu dalam pencapaian ini, jika kita lihat dari skala 1 sampai 10, itu udah pencapaian yang Ibu lakukan kira-kira di skala berapa? Kalau menurut saya Ibu mungkin berada di posisi 6 gitu Bu. 6. Berarti Bu Sisri mungkin Bu Sisri dari skala 6 ini ada tidak keinginan Bu Sisri untuk meningkatkannya lebih dari misalkan pencapaiannya dari 1 sampai 10 Bu Sisri hari ini kesempatan hari ini kan masih dari skala 6. Ada nggak keinginan Bu Sisri untuk meningkatkannya?
Iya, saya sangat ingin sekali, Bu. Mungkin saya berikutnya pengen di posisi 8, 9, atau bahkan sampai ke posisi 10, skala 10 mungkin, Bu. Ya, keren sekali ya Bu Ici ya. Ah, Kita doain ya, mungkin dari pencapaian-pencapaian yang telah Bu Ici lakukan dari skala 6, kemudian ada keinginan untuk meningkatkannya dari bertingkat ya, dari 7, 8 sampai mungkin ke tingkat sempurnaannya ya Bu Ici ya, iya, skala 10 benar. ya. Iya, Nah, Bu. kira-kira dalam ya, iya, luar biasa sekali. Nah, untuk meningkatkannya di angka yang Bu Ici inginkan ini, eh, ada beberapa hal yang Bu Ici lakukan dalam 2 minggu atau 1 bulan ini. Apa Iya. kira-kira yang akan Ibu Ici lakukan agar pencapaiannya itu lebih yang Bu Ici inginkan gitu, bukan di angka 6 aja. Mm-mm. Apa yang Bu Ici lakukan mungkin dalam 2 minggu, 1 bulan ke depannya. Sepertinya Sisri harus Ada nggak Bu yang ingin Bu Ici lakukan? iya, Ibu. Sepertinya Sri harus berusaha lagi agar bisa mempersiapkan materi pembelajaran yang Iya. lebih menarik bagi anak. Seperti dengan mempersiapkan video-video yang lebih menarik, mungkin juga menyiapkan kalau yang membutuhkan gambar Hmm. atau poster, mungkin Sisri akan berusaha untuk eh, memberikan atau membuatkan media itu dengan lebih sempurna begitu, Bu. Iya, luar biasa ya Bu Ici ya. Memang kalau untuk pembelajaran diferensiasi ini, selain daripada kita melihat kompetensi, melihat dari gaya belajar segala macamnya itu, kita juga harus melihat dari kontennya atau prosesnya bagaimana ya Bu Ici ya. Iya, Berarti Bu Ici telah berusaha bagaimana untuk menarik anak ini dengan melakukan pembelajaran yang lebih menarik dengan membuat video atau segala macam untuk pembelajaran yang Bu Ici ya. iya, Ya, Bu. kira-kira dari yang telah bukan tadi ada nggak hambatannya atau yang bisa menghalangi? Iya, Bu. Sebenarnya begini, Bu. Mungkin anak kita itu dalam masa sedang bermain-mainnya begitu, Bu. Jadi hambatannya yaitu anak itu Tuan kurang dari Bu Ici fokus, melakukan? ya, kurang fokus dalam menyimak materi yang diberikan gitu, Bu. Iya, tapi apakah di sini kan hanya sebagian dari anak-anak yang dari Bu Ici, bukan keseluruhannya ya Bu Ici, hanya sebagian aja ya Bu Hanya Ici ya. sebagian, Bu. Berarti sebagian. Jadi dari sini setelah Bu Ici menyampaikan permasalahan atau hambatannya, apa nggak ada solusi? Ada nggak solusi dari Bu Ici untuk melakukannya? Solusinya? Apa Ya, solusinya itu untuk kan itu. mengatasi? Iya, jadi solusinya itu mungkin begini, Bu. Sisri akan berusaha lagi setelah memberikan materi pembelajaran dengan baik, metode pembelajaran yang tepat. Mungkin Sisri akan lebih bisa untuk memfokuskan anak, mengarahkan anak agar fokus di dalam proses pembelajaran, Bu. Ya, luar biasa ya Bu Ici ya. Berarti Bu Iya, Ici sudah bisa memahaminya ya. Maksudnya di sini berarti fokus kepada anak yang betul-betul harus dilakukan pendampingan khusus berarti ya Bu iya, Ici ya. melakukan pendampingan Oke, khusus, Bu. itu iya. Nah, untuk selanjutnya kita kan setelah melakukan 7 identifikasi, kemudian ada rencana aksinya. Di sini apa rencana atau prioritas Bu Ici untuk aksi yang akan Bu Ici lakukan? Ada nggak Ya, prioritasnya? itu tadi, Bu, sepertinya Sisri harus lebih mempersiapkan materi dengan baik, baik itu berupa video, gambar, atau yang lainnya. Mungkin metode pembelajarannya pun juga akan dicarikan yang lebih tepat begitu, Bu. Di BC kan lebih memprioritaskan
untuk yang lebih bagaimana cara meningkatkan, kemudian memprioritaskan anaknya sendiri ya Bu Ici ya. Mungkin anak yang Kemudian yang kurang dalam jangka memahami. Halo. ya, Ya Ibu, mungkin bagi anak ya yang halo kurang ya, memahami tadi ya Ibu, mungkin Sisri akan mencoba untuk ya. lebih fokus kepada anak tersebut, membimbingnya Bu, lebih mendampingi dalam proses belajar mengajar. Mungkin juga kalau dalam bentuk soal mungkin nanti akan diberikan soalnya yang lebih mudah dari teman-temannya yang lain. Ya, berarti di sini Bu Ici untuk melakukan pendampingan khusus kepada anak yang betul-betul harus didampingi gitu ya Bu Ici ya. Berarti disesuaikan dengan adik-adiknya ini untuk boleh. Nah, kemudian kira-kira dalam jangka waktu berapa lama Bu Ici bisa akan melakukan ini untuk keberhasilan yang akan Bu Ici capai? Insya Allah ya Bu, Sisri akan mencoba. Sekarang kan kita sudah mau ujian. Sisri usahakan nanti pada semester berikutnya Bu, menjelang ujian semester 2, Sisri akan berupaya agar tujuan ini semua anak bisa mencapainya. Ya, luar biasa sekali Bu Ici udah bisa memakai. Berarti rencana aksi Bu Ici berarti untuk kedepannya di semester 2 lebih difokuskan lagi ya Bu Ici ya. Iya benar Bu. Kemudian di sini kita masuk kepada tanggung jawabnya lagi Bu Ici. Nah, di sini saya di sini kira-kira apa komitmen yang akan Bu Ici buat untuk mencapai rencana aksi Bu Ici tadi? Komitmen yang harus Bu Ici lakukan. Mungkin ya Bu, komitmen yang akan Sisri lakukan yaitu Sisri akan berkomitmen untuk selalu mempersiapkan materi yang benar-benar menarik bagi anak. Kemudian juga bisa mencarikan solusi terbaik, mungkin dengan lebih fokus kepada anak-anak yang membutuhkan motivasi dari saya Bu. Ya, berarti sebagai seorang guru betul-betul Bu Ici bisa memahami keadaan anak, berarti begitu sepertinya ya Bu Ici ya. Nah, dalam melakukan tanggung jawab ini Bu Ici kan nggak sendiri, jadi kira-kira siapa yang bisa Bu Ici minta bantuannya untuk mendukung pencapaian dari Bu Ici? Siapa yang bisa mendukung Bu Ici dalam hal peningkatan pembelajaran anak Bu Ici? Siapa yang bisa Bu Ici mintakan bantuan? Ya, mungkin dukungan yang paling dibutuhkan itu adalah dukungan dari keluarga gitu Bu. Di sini orang tuanya lebih aktif lagi dalam memberikan arahan, memotivasi anak. Contohnya jika ada misalnya pekerjaan yang tidak diselesaikan, nah disinilah peran orang tua bagaimana seharusnya bagaimana ketercapaian yang akan dicapai anak. Jadi orang tua juga harus lebih aktif di sini Bu. Kemudian juga dengan tutor sebaya. Kadang-kadang anak-anak ini bisa juga dimintai bantuan kepada teman-temannya yang lebih memahami. Mungkin dengan belajar bersama teman-temannya, jadi apa yang ditujukan itu cara penyampaiannya sambil bermain karena seumuran gitu Bu, mungkin bisa membantunya. Ya. Sekali Bu Ici ya, memang kalau untuk anak-anak kadang-kadang lebih terbuka sama temannya ya kali ya Bu. Iya. Ya, memang ada sebagian anak mungkin dengan cara temannya, dengan tutor sebaya, Ici lebih terbuka dia untuk belajar memahami ya proses pelajaran dari Bu Ici. Nah, dari coaching yang kita lakukan hari ini, Bu Ici bisa menyimpulkan apa tindak lanjut dari sesi coaching kita ini? Bisa menyimpulkan?
Yang pertama sekali ya Ibu, Sisri sangat bersyukur, sangat berterima kasih kepada Ibu karena dengan coaching ini ide-ide Sisri ke depannya itu lebih terbuka sehingga nantinya proses pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik. Nah, Sisri akan mencoba untuk menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian dalam proses pembelajaran harus memperhatikan gaya belajar anak, kebutuhan anak, begitu Bu. Kemudian juga mengusahakan atau mengupayakan agar kerjasama dengan orang tua juga dapat terjalin dengan baik, begitu Bu. Luar biasa sekali coaching kita hari ini ya Bu Ici. Semoga apa yang kita dari kesimpulan Bu Ici tadi dapat kita terapkan terutama untuk Bu Ici di kelasnya, dan kita berharap khususnya Bu Ici bisa meningkatkan pembelajaran anak, meningkatkan proses pembelajarannya. Mungkin di tahap semester 2 itu lebih meningkat lagi ya Bu Ici. Iya Ibu. Nah, mungkin sekian dari coaching kita hari ini. Mungkin ada kesalahan atau kekurangan dari saya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ita. Waalaikumsalam Bu Ici. Bagaimana kabarnya Bu Ita? Bu, alhamdulillah hari ini saya baik. Alhamdulillah saya sehat. Jadi begini Bu Ici, saya sengaja mendatang Bu Ici karena ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Iya Bu. Silakan Ibu, apa yang mau Ibu sampaikan. Pada hari ini kita akan melaksanakan coaching ya Ibu. Jadi diharapkan nantinya kita akan melakukan coaching ini sesuai dengan alur Tirta gitu Bu ya. Silakan Ibu, dari pertemuan ini apa tujuan kita dalam pertemuan coaching kali ini Bu Ita? Ya, jadi sebenarnya tujuan saya menemui Bu Ici untuk melakukan coaching hari ini, memang permasalahannya ini bukan untuk semester ini, tapi bagaimana saya meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan didik saya untuk semester 2-nya nanti. Jadi tujuannya untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan anak didik dalam proses pembelajaran. Iya. Kira-kira apa rencana yang telah Bu Ita buat untuk pertumbuhan dan perkembangan anak didik Ibu Ita? Ya, rencananya kan begini Bu Ici. Sebagaimana saya kan saya adalah seorang guru TK, di mana kalau di TK ini ada beberapa hal yang harus saya kembangkan. Kalau di kurikulum Merdeka ini ada 3 aspek yang akan saya kembangkan, yaitu nilai moral anak, kemudian jati dirinya, yang ketiga itu bagaimana meningkatkan sains dan literasi anak. Jadi itu yang akan rencana saya, bagaimana saya betul-betul mampu meningkatkan proses pertumbuhan dari ketiga aspek ini, itu setelah anak dari TK nantinya itu untuk menuju ke pendidikan selanjutnya udah terpenuhi gitu Bu, pertumbuhan dan perkembangannya sesuai dengan aspek pertumbuhan dan perkembangannya itu sendiri. Iya, benar sekali ya Ibu Ita. Jadi Ibu di sini berharap nantinya bisa dalam pertumbuhan dan perkembangan anak itu bisa lebih baik ke depannya, begitu ya Ibu. Nah, apakah menurut Ibu sudah ada perkiraan keberhasilan atau persentase keberhasilan dari rencana Ibu ini? Ya, terima kasih Bu Ici. Pada awal-awal semester 1 ini kami
khususnya di TK saya itu kan belum melakukan pembelajaran diferensiasi. Tetapi setelah saya mengikuti CGP, saya merasa banyak kekurangan dalam diri saya bahwa selama ini saya belum mampu memenuhi kebutuhan belajar dari murid saya, sehingga aspek perkembangan dan pertumbuhannya itu masih di atas, maksudnya belum stagnan gitu, masih itu aja, belum ada rasanya untuk meningkat. Jadi rencana saya melalui pembelajaran diferensiasi, mungkin kami lebih aktifkan di semester 2, saya yakin bisa meningkatkan proses pertumbuhan dan perkembangan anak nantinya. Oh begitu ya Ibu. Jadi kita bersyukur ya Ibu. Sekarang Bu Ita dalam termasuk kepada dalam proses pembelajaran itu di CGP Bu. Mama benar sekali Bu, di sini dalam CGP ini banyak sekali nantinya ilmu yang akan Ibu Ita dapat di sini. Kemudian apa rencana yang sudah Ibu Ita buat yang benar-benar matang begitu untuk agar pertumbuhan dan perkembangan anak ini untuk kedepannya lebih baik gitu. Ya, rencana kami di sini saya sebagai CGP juga sebagai kepala sekolah itu rencana untuk akhir tahun ini kan anak-anak kan udah mau terima lapor nantinya. Kemudian kami akan membuat modul yang betul-betul bisa melakukan pembelajaran diferensiasi ini. Walaupun sebenarnya di TK itu udah ada, cuma kami belum fokus gitu, belum memahami sekali. Jadi saya akan membuat modul yang betul-betul sesuai dengan pembelajaran diferensiasi ini bersama rekan guru di sekolah saya nantinya. Luar biasa sekali Bu Ita. Jadi Bu Ita sekarang merangkap sebagai guru, juga kepala sekolah, dan juga tugas-tugas yang lainnya mungkin ya Ibu. Luar biasa Ibu. Iya, jadi di sini Ibu akan mempersiapkan diri dengan cara membuat modul yang sesuai dengan kebutuhan anak didik kita, begitu ya Ibu. Nah itu tadi tujuan kita ya Bu. Nah sekarang kita akan lanjut kepada identifikasi. Nah, menurut Ibu, apa yang membuat Ibu merasa kesulitan dalam menghadapi masalah pertumbuhan dan perkembangan anak ini, Bu? Ya, memang kalau untuk anak usia dini ini, Bu Ici, memang dari pembelajaran yang kami lakukan itu agar pembelajarannya ini bisa mengarah nanti kepada aspek pertumbuhan dan perkembangannya, saya yakin dengan pembelajaran diferensiasi ini memang bisa lebih meningkat pertumbuhan dan perkembangan anak. Karena di sini saya melihat cara untuk mencapainya kan melalui dari kesiapan anak, bagaimana kami nantinya melakukan dari minat anak, kemudian dari segi gaya belajarnya. Jadi apabila sudah terpenuhi ketiga kompetensi ini, saya yakin bahwa untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan anak itu akan lebih nampak nantinya. Karena kita sebagai guru udah mampu memenuhi kebutuhan belajar anak gitu. Iya Ibu ceritakan lebih lanjut lagi Bu, bagaimana awal-awal perasaan merasa kesulitan ini muncul, bagaimana awal munculnya Ibu merasa kesulitan dalam menghadapi perkembangan dan pertumbuhan anak ini. Ya, kan ada sebagian dari anak, kadang-kadang dia dalam belajar ada rasa kebosanan, tiba-tiba dia merasa, nah Ibu, ya itu aja Bu, yang lain lah. Namanya anak-anak dia pasti untuk mengungkapkan perasaannya itu langsung dia kan. Jadi di sinilah saya setelah mengikuti CGP ini, kemudian saya sampaikan kepada rekan guru, mereka pun lebih merespon.
Bu, bagaimana ya kalau kita harus melakukan pembelajaran yang lebih, bagaimana pembelajaran ini lebih menarik, lebih membuat anak-anak tertantang, lebih membuat anak-anak merasa aman, nyaman gitu kan. Barulah pas di CGP ini kami berusaha Bu ya melakukan pembelajarannya dengan menggunakan video, kemudian menggunakan bahan-bahan alat, betul-betul bisa membuat anak-anak ini merasa senang. Bahkan pada waktu saya melakukan praktek langsung, pas waktu itu pembelajaran diferensiasi mengenai tanaman, saya lihatkan videonya, sungguh luar biasa sekali Bu Ici. Pada waktu itu nampak sekali antusiasnya. Selama ini kan kami hanya menggunakan gambar-gambar, hanya menggunakan yang yang ada gitu kan. Tapi setelah lihat kan langsung ada videonya, ada gambar-gambar yang nampak sama anak. Kemudian kami buat pembelajarannya itu yang macam-macam, yang dikelompokkan. Ini kelompok A, yang ini kegiatan kelompok B ini, kemudian kelompok C ini, yang mana itu telah kami lakukan kesiapannya dulu. Kami lihat dulu di mana dia posisi anak ini. Dari situlah saya bersama teman-teman betul-betul tertantang untuk melakukannya. Maka kita buat nanti pas semester 2 modul yang betul-betul sesuai dengan pembelajaran diferensiasi ini. Iya Ibu, menarik sekali. Begitu Bu. Berarti setelah melalui pembelajaran di CGP ini ya Ibu, banyak sekali ide-ide yang telah ada Ibu lakukan, sehingga bahkan bisa ya anak itu menagih kemudian apalagi pembelajaran berikutnya mungkin dia berharap pembelajaran akan berharap benar sekali Ibu. Iya Ibu. Sekarang kita lanjut ya Ibu untuk aksi nyata. Mari kita merancang rencana aksi yang akan Ibu lakukan. Kira-kira Bu, apa rencana utama dalam pencapaian tujuan Ibu dalam pertumbuhan dan perkembangan anak ini? Rencana saya kan yang pertama tadi betul saya akan membuat yang biasanya RPP ini yang belum ada diferensiasinya. Kemudian yang kedua di antara RPP ini memang kalau di TK itu ya Bu ya kita memang melakukan pembelajaran itu yang hubungannya dengan sosial emosional anak ya. Cuma kami belum memasukkannya KSE ke dalam RPP. Jadi di sini saya setelah mempelajari yang namanya di sini ada pembelajaran diferensiasi, adanya KSE, akan saya usahakan gitu untuk membuat modul yang betul-betul bisa memenuhi kebutuhan pembelajaran anak ini yang sesuai dengan pembelajaran yang bisa meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak ini. Sebab Bu Ici, kalau di TK itu memang sosial emosional anak ini lebih difokuskan. Jadi setelah adanya KSE, betul-betul saya merasakan kalau di CGP inilah saya merasa terbuka pikiran saya. Padahal selama ini Halo Bu Ita, jaringan awak atau Mbak Aglin? Halo? Tiba-tiba terputus. Bu Ta? Bu Ta? Ibu bisa dengar suara saya, Ibu? Suara Ibu nggak kedengaran sampai ke sini. Bu? Halo Bici, halo. Baru nyambung dia. Udah bisa? Iya. Tadi suara Ibu nggak kedengaran. Iya. Udah. Benar. Ulang lagi ya Bu Ici ya. Iya. Udah kali ngomongnya udah. Iya, saya sudah bisa menangkap tadi. Berarti memang Ibu sekarang lebih memperhatikan sosial emosional anak ya Ibu. Apalagi anak dari pembelajaran. Sedikit-sedikit nangis, sedikit-sedikit ngadu gitu ya Ibu. Luar biasa Ibu.
Iya. Nah, Ibu, apakah ada skala prioritas dalam pencapaian tujuan ini, Bu? Yang tiga tadi. Ya, mungkin sebelum saya memahami betul pembelajaran diferensiasi ini, mungkin saya berada masih di skala 6 kali Bu Ici ya. Ya, di skala 6. Tapi untuk kelanjutannya, ya saya ingin melanjutkannya yaitu bertahap dari ke-7, ke-8, ke-9, mungkin ke-10. Nah, jadi di semester 2 nanti betul-betul saya dan teman-teman nantinya akan melakukan lebih fokus, lebih konsisten nantinya Bu Ici tentang pembelajaran diferensiasi ini. Kemudian kami akan berusaha memasukkannya KSE ke dalam RPP itu nantinya, sehingga betul-betul apa yang kami harapkan ya dari aspek yang kami ingin tingkatkan dari anak ini, baik itu nilai agamanya, jati dirinya, kemudian aspek sains dan literasinya itu betul-betul terpenuhi nantinya. Karena di TK itu kan ada yang penilaiannya anak yang belum berkembang, anak yang sudah berkembang, sangat berkembang, dan mungkin berkembang sangat baik, gitu BC. Jadi itu harapan kami, karena di TK kan tidak ada nilai angka 7, 8, 9, 10, cuma bagaimana perkembangannya dari tahu, tidak tahu menjadi tahu, bahkan lebih tahu itu. Iya. Mungkin itu BC. Betul sekali, Bu. Jadi sudah ada gambaran untuk ketercapaian tujuan yang akan Ibu lakukan ke depannya, begitu ya, Ibu? Baiklah, Ibu, sekarang mari kita masuk pada tahap tanggung jawab. Ya, Ibu, kira-kira apa komitmen yang Ibu buat untuk rencana aksi ini? Insya Allah Bu Ici, saya betul-betul akan berusaha, baik diri saya sendiri yang menyadari kesalahan saya selama ini, saya akan berusaha sebaik-baiknya memenuhi kebutuhan pembelajaran anak itu memang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya, dengan salah satunya yaitu dengan melakukan pembelajaran diferensiasi ini. Saya akan berusaha konsisten nantinya. Mungkin dengan pas di apa ini kami buat modul yang betul-betul kami terapkan di itu komitmen, betul-betul kami konsisten melakukannya lagi. Iya, Ibu. Jadi Ibu memang datang dari hati sepertinya ya. Ibu berkomitmen konsisten untuk melaksanakan, untuk menyiapkan modul-modul pembelajaran untuk kedepannya. Nah, menurut Ibu, siapa saja yang membuat Ibu bertahan dalam menjaga komitmen yang sedang Ibu tetapkan ini? Siapa saja yang membuat Alhamdulillah ya Bu Ici ya. Yang membuat saya yang paling bertahan itu adalah anak didik saya sendiri. Karena dari mereka itulah saya menemukan ide-ide. Dari mereka saya merasa bertanggung jawab gitu kan. Bagaimana dia ke depannya. Kemudian saya merasa ada dari teman-teman, dari guru-guru saya yang betul-betul mendukung gitu kan. Apa yang telah saya lakukan. Misalkan saya dapat satu ilmu, saya berbagi, mereka merespon positif gitu. Jadi saya ada merasa suatu kekuatan yang apa gitu kan. Bagaimana ya kita ya, anak didik kita ini adalah generasi gitu kan. Bici tahu bagaimana anak yang kecil-kecil itulah nantinya yang akan menjadi generasi penerus nantinya. Jadi kami betul-betul berkomitmen, iya, harus betul-betul bisa mewujudkan anak yang sesuai dengan yang kita inginkan, yang bisa pertumbuhannya, perkembangannya itu sesuai dengan lah hilang dulu ya. Halo Bu Tah. Ya Allah, jadi. hilang lo Cik Bici, aku Bici. Hilang tari Bici. Oke. Nah, lanjut Bici. Iya. Bisa ulang lagi Bici. Iya, jadi kita harus berkomitmen ya Ibu, bagaimana untuk kedepannya kita konsisten ya Ibu. Jadi bagaimana bukan dari diri aja. Iya.
Jadi setelah melakukan coaching ini, Ibu akan berkomitmen ya konsisten di dalam perencanaan Ibu ke depannya. Jadi Ibu berani bertanggung jawab atas komitmen Iya. yang sudah Ibu buat ini berarti ya. Ya, saya memang harus berani membuat komitmen itu, Wici. Karena di sekolah saya adalah sebagai seorang kepala sekolah, jadi panutan. Istilahnya memang saya lah yang harus pertama terlebih dahulu. Bagaimana saya membawa murid saya, bagaimana saya membawa guru saya, bagaimana saya menyatukan warga di sekolah saya untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah saya. Menjawab dengan apa yang telah saya katakan, Wici. Iya Ibu, sepertinya Ibu untuk kedepannya Ibu sudah mempunyai ide-ide yang luar biasa. Halo, halo Ibu. Iya, ya Bici, dengar Bici. Halo Bici, ada dengar? Jaringan coaching ini sepertinya ide-ide yang ada akan Ibu laksanakan dengan baik. Semua yang ide yang telah Ibu kemukakan tadi semoga bisa Ibu laksanakan dengan baik. Nah, setelah proses coaching ini Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan coaching ini? Alhamdulillah ya Bu Icinya, rasanya lega sekali. Seakan-akan saya lebih bersemangat gitu kan. Kira-kira di CGP apalagi ya ilmunya, di CGP apalagi ya ilmunya. Walaupun memang kita untuk mencapai sesuatu itu memang perlu merasakan suatu kelelahan ya Bu Ici, tapi di dalam kelelahan kita ini ada suatu ilmu, ada suatu pengalaman yang mungkin tidak akan pernah kita dapatkan. Mungkin selama ini kita merasa saya udah bisa. Ternyata banyak kekurangan yang harus kita perbaiki. Disitulah saya merasa saya harus lebih menggali diri saya sendiri, lebih tahu, ini saya masih kurangnya ini, masih banyak kurangnya ini. Jadi saya harus belajar lagi. Mungkin itu yang akan saya pertahankan, Bu Ici. Iya Ibu, semoga kedepannya kita menjadi lebih baik gitu ya Ibu. Apa yang telah kita dapatkan dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya Ibu, mungkin coaching kita cukupkan sampai di sini. Semoga kita kedepannya lebih semangat agar bisa mendidik anak bangsa dengan sempurna. Terima kasih Ibu. Amin ya. Sama-sama Bu Ici. Ya Ibu, Assalamualaikum Bu.